Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dari Hana Nur Sofwa, yang kedua Muhammad Farhan Al-Harits, yang ketiga saya sendiri tentunya Muhammad Taufik, dan yang terakhir Rizky Valen Mafaza. Kelompok kami akan membahas materi tentang Project Procurement Management. Procurement itu sendiri berarti pengadaan. Jadi kami membahas tentang manajemen pengadaan proyek. Baiklah, kita masuk ke materi intinya, yaitu procurement atau pengadaan berarti memperoleh barang atau bisa juga disebut membeli barang, mengadakan barang, ataupun jasa dari sumber luar. Sumber luar itu maksudnya pihak lain yang menyediakan ketersediaan barang sesuai dengan kita butuhkan. Adapun dalam ruang lingkup pemerintahan banyak menggunakan istilah pengadaan, sedangkan dalam ruang lingkup perusahaan swasta banyak menggunakan istilah pembelian dan outsourcing. Organisasi atau individu yang menyediakan layanan pengadaan disebut sebagai supplier, vendor, kontraktor, subkontraktor, atau penjual. Dari sekian banyak istilah tadi, yang paling banyak digunakan yaitu supplier, karena supplier itu sendiri berarti penyuplai. Baiklah, di slide berikutnya terdapat skema dari organisasi beralih ke outsourcing untuk mencapai. Adapun maksudnya yaitu organisasi itu sendiri berarti pihak yang menyediakan layanan pengadaan. Dan outsourcing itu sendiri berarti pembelian. Jadi maksudnya yaitu pihak yang mengadakan layanan beralih ke pembelian untuk mencapai apa saja yang ingin dicapai. Yang pertama, keterampilan dan teknologi akses. Yang kedua, memberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang. Yang ketiga, memungkinkan setiap organisasi klien untuk fokus pada bisnis intinya masing-masing. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas. Dan yang terakhir, mengurangi biaya tetap dan biaya yang berkurang. Lanjut ke slide berikutnya. Proses utama dalam manajemen pengadaan proyek, yang pertama, planning procurement management, yaitu perencanaan manajemen pengadaan. Dan yang kedua yaitu conducting procurement atau konduksi pengadaan. Dan yang seterusnya, yang ketiga, controlling procurement, yaitu mengontrol pengadaan. Dan yang terakhir, closing procurement atau menutup pengadaan atau pengadaan penutup. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu planning procurement management dapat menentukan apa yang harus dibeli dan kapan serta bagaimana melakukannya. Dalam perencanaan pengadaan, seseorang harus memutuskan apa yang akan di-outsource, apa saja yang akan dibeli, dan menentukan jenis kontrak apa saja yang akan dipakai, dan menggambarkan pekerjaan untuk penjual potensial. Penjual itu sendiri merupakan penyedia, kontraktor, atau supplier yang menyediakan barang dan jasa kepada orang lain yang membutuhkan. Output dari planning procurement management yaitu rencana manajemen pengadaan, pernyataan pekerjaan pengadaan, dokumen pengadaan, kriteria pembelian sumber, keputusan buat atau beli, ubah permintaan, dan pembaruan dokumen proyek. Adapun input yang diperlukan untuk planning procurement atau perencanaan pengadaan meliputi rencana manajemen proyek, dokumentasi persyaratan, daftar risiko kira-kira apa saja yang akan dihadapi, persyaratan sumber daya kegiatan, jadwal proyek pekerjaan, perkiraan biaya kegiatan, daftar pemangku kepentingan, faktor lingkungan sekitar perusahaan, dan aset proses organisasi seperti jenis kontrak. Adapun penjelasan jenis kontrak selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan Al-Harits. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Taufik. Jenis kontrak. Kontrak merupakan pertimbangan penting dalam manajemen pengadaan. Berbagai jenis kontrak dapat digunakan dalam situasi yang berbeda. 3 kategori besar kontrak adalah harga tetap atau lump sum, yang kedua biaya penggantian, dan yang ketiga time and material atau TNM. Kontrak harga tetap atau lump sum ini melibatkan harga total tetap untuk produk atau layanan yang terdefinisi dengan baik.
Kontrak biaya insentif harga tetap dapat mencakup Point of Total Assumption atau PTA, yang merupakan biaya di mana kontraktor memikul tanggung jawab total untuk setiap dolar tambahan biaya kontrak. PTA ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. PTA sama dengan selling price dikurang target price, hasil dari itu dibagi oleh government share lalu ditambah dengan target cost. Baiklah, sebagai contoh untuk penghitungan PTA sebagai berikut. Ada data target cost sebesar 150.000, target price sebesar 180.000, sharing rasionya sebesar 60% dan selling price-nya sebesar 200.000. Sebagai kita tahu bahwa rumus PTA itu sebagai berikut, maka langsung masukkan selling price-nya sebesar 200.000 dikurang target price-nya sebesar 180.000, lalu dibagi dengan sharing rasionya tadi 60%. 60% itu bisa juga diubah dengan 0,6, lalu ditambah dengan 150.000, maka 20.000 dibagi 0,6 ditambah 150.000, 33.333 ditambah 150.000 sama dengan 183.333. Kontrak biaya penggantian ini melibatkan pembayaran kepada supplier untuk biaya aktual langsung dan tidak langsung. Jenis kontrak penggantian biaya dalam urutan risiko terendah hingga tertinggi kepada pembeli, termasuk biaya plus biaya intensif, biaya plus biaya tetap, dan biaya plus persentase biaya. Ini dapat dengan 4 cara, yaitu dengan kontrak cost plus incentive fee atau CPIF, yang kedua dengan cost plus fixed fee atau CPFS, yang ketiga dengan kontrak cost plus award fee atau CPAF, yang keempat dengan kontrak cost plus percentage of cost atau CPPC. Lalu kontrak time and material atau TNM adalah hibrida kontrak harga tetap dan biaya penggantian. Jenis kontrak ini sering digunakan untuk layanan yang diperlukan ketika pekerjaan tidak dapat ditentukan dengan jelas dan total biaya tidak dapat diperkirakan dalam kontrak. Banyak programmer dan konsultan kontrak seperti perusahaan Mari yang disewa dalam casing bab lebih suka kontrak waktu dan material. Lalu alat dan teknik. Alat dan teknik ini dapat dibuat dengan 3 cara, yaitu analisis make or buy. Analisis ini merupakan teknik manajemen umum yang digunakan untuk menentukan apakah suatu organisasi harus membuat produk atau melakukan layanan di dalam organisasi atau membelinya dari orang lain. Yang kedua dapat dengan cara penilaian ahli. Para ahli baik dari dalam maupun luar organisasi dapat memberikan saran yang sangat baik dalam merencanakan pembelian dan akuisisi. Tim proyek sering perlu berkonsultasi dengan para ahli di dalam organisasi mereka sebagai bagian dari praktik bisnis yang baik. Yang ketiga dapat dengan cara market research. Riset pasar sangat penting dalam perencanaan pengadaan. Banyak pemasok potensial sering tersedia untuk barang dan jasa, sehingga tim proyek harus memilih supplier dengan cermat. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan Valen. Kepada Valen, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Farhan. Materi berikutnya adalah Planning Procurement Management, yaitu dokumen yang menjelaskan bagaimana proses pengadaan akan dikelola. Dari mengembangkan dokumentasi untuk melakukan pembelian atau akuisisi di luar hingga penutupan kontrak. Seperti rencana proyek lainnya, isi rencana manajemen pengadaan akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan proyek. Berikut merupakan bahan-bahan yang dapat dimasukkan ke dalam rencana procurement management. Yang pertama adalah pedoman untuk jenis kontrak yang akan digunakan dalam situasi yang berbeda, dokumen atau template pengadaan standar untuk digunakan jika berlaku. Pedoman untuk membuat struktur rincian pekerjaan kontrak, pernyataan kerja, dan dokumen pengadaan lainnya, peran dan tanggung jawab tim proyek dan departemen terkait seperti departemen pembelian atau hukum. Pedoman untuk menggunakan estimasi independen untuk mengevaluasi penjualan, saran untuk mengelola beberapa penyedia,
Proses untuk mengoordinasikan keputusan pengadaan dengan bidang proyek lainnya seperti penjadwalan dan pelaporan kinerja, batasan dan asumsi terkait dengan pembelian dan akuisisi, lead time untuk pembelian dan akuisisi. Strategi mitigasi risiko untuk pembelian dan akuisisi seperti kontrak, asuransi, dan obligasi. Pedoman untuk mengidentifikasi penjual yang memenuhi syarat dan daftar organisasi dari penjual yang disukai. Metrik pengadaan untuk membantu mengevaluasi penjual dan mengelola kontrak. Berikutnya adapun Statement of Work atau biasa disebut SOW. Deskripsi pekerjaan yang diperlukan untuk pengadaan. Beberapa organisasi menggunakan istilah ini untuk dokumen yang menjelaskan pekerjaan internal juga. Jika SOW digunakan untuk menggambarkan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk kontrak tertentu, itu disebut kontrak State of Work. Kontrak SOW adalah jenis pernyataan lingkup yang menggambarkan pekerjaan secara cukup rinci untuk memungkinkan calon supplier menentukan apakah mereka dapat menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan, dan untuk menentukan harga yang sesuai. Kontrak SOW harus jelas, singkat, dan selengkap mungkin. Kontrak SOW juga harus menentukan lokasi pekerjaan, periode kinerja yang diharapkan, hasil tertentu, dan ketika jatuh tempo, standar yang berlaku, kriteria penerimaan, dan persyaratan khusus. Selanjutnya adapun procurement document. Perencanaan pengadaan juga melibatkan persiapan dokumen yang diperlukan bagi penjual potensial untuk mengajukan penawaran pada suatu proyek dan menentukan kriteria evaluasi untuk pembelian kontrak. Dua contoh umum dari dokumen pengadaan termasuk Request for Proposal atau RFP dan Request for Quote atau RFQ. Request for Proposal adalah dokumen yang digunakan untuk meminta proposal dari calon supplier. Yang kedua, Request for Quote adalah dokumen yang digunakan untuk meminta penawaran atau penawaran dari calon supplier. Nah, berikut ini adalah gambar mengenai garis besar Request for Proposal. Bagian utama terdapat pernyataan tujuan. Yang kedua adalah informasi latar belakang tentang organisasi. Yang ketiga, persyaratan dasar. Yang keempat, lingkungan, hardware, dan software. Yang kelima, deskripsi proses RFP. Yang keenam, pernyataan pekerjaan dan informasi jadwal. Dan yang terakhir, kemungkinan lampiran. Berikutnya yang merupakan bagian dari planning procurement management yaitu source selection criteria. Jadi sangat penting bagi organisasi untuk menyiapkan beberapa bentuk kriteria evaluasi untuk pemilihan sumber lebih disukai sebelum mereka mengeluarkan RFP formal. Organisasi menggunakan kriteria untuk menilai proposal dan mereka sering memberikan bobot pada setiap kriteria untuk menunjukkan kepentingannya. Kriteria harus spesifik dan objektif. Misalnya jika pembeli menginginkan manajer proyek supplier untuk menjadi profesional manajemen proyek bersertifikat, dokumen pengadaan harus menyatakan persyaratan itu dengan jelas dan mengikutinya selama proses penghargaan. Penawar yang kalah dapat menempuh jalur hukum jika pembeli tidak mengikuti proses evaluasi yang adil dan konsisten. Sangat penting untuk mengevaluasi proposal yang didasarkan pada lebih dari profesionalisme dokumen yang diajukan. Faktor kunci dalam mengevaluasi penawaran adalah catatan kinerja penawar sebelumnya. RFP harus meminta penawar untuk mendaftar proyek serupa lainnya yang telah mereka kerjakan dan memberikan referensi pelanggan untuk proyek-proyek tersebut. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Nursafwa. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari Valen. Setelah planning procurement management tadi, proses selanjutnya adalah conducting procurement.
Conducing procurement ini memutuskan siapa yang akan diminta untuk melakukan pekerjaan, mengirimkan dokumentasi yang sesuai kepada penjual potensial, mendapatkan proposal atau tawaran, memilih penjual, dan memberikan kontrak. Keluaran dari conducing procurement ini adalah penjual yang dipilih, penjanjian, kalender sumber daya, perubahan permintaan, dan pembaruan rencana, manajemen proyek, dan dokumen proyek lainnya. Proses selanjutnya adalah controlling procurement. Controlling procurement ini memastikan bahwa kinerja penjual memenuhi persyaratan kontrak. Hal ini melibatkan pengelolaan hubungan dengan penjual, memantau kinerja kontrak, dan membuat perubahan sesuai kebutuhan. Keluaran yang didapatkan adalah informasi kinerja kerja, permintaan perubahan, dan perbaruan rencana manajemen proyek, dokumen proyek, dan aset proses organisasi. Proses terakhir dalam project procurement management adalah closing procurement. Kadang-kadang disebut juga sebagai penutupan kontrak. Hal ini melibatkan penyelesaian kontrak dan penyelesaian setiap item terbuka. Tim proyek harus menentukan apakah semua pekerjaan diselesaikan dengan benar dan memuaskan. Tim juga harus memperbaharui catatan untuk mencerminkan hasil akhir dan mengarsipkan informasi untuk penggunaan di masa depan. Keluaran yang didapatkan dari closing procurement adalah pengadaan tertutup dan pembaruan aset proses organisasi. Setelah proses-proses tadi dijelaskan, sekarang saya akan menjelaskan tentang menggunakan software untuk membantu dalam project procurement management. Seperti yang Anda tahu, perusahaan sekarang ini banyak yang menggunakan perangkat lunak yang lebih maju untuk membantu dalam manajemen pengadaan atau project management ini. Istilah e-procurement sering menggambarkan berbagai fungsi pengadaan yang sekarang dilakukan secara elektronik. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada web-based ERP atau Electronic Research Planning. Itu membuat dan menyetujui permintaan pembelian, menempatkan pesanan pembelian, dan menerima barang dan jasa dengan menggunakan sistem perangkat lunak berbasis teknologi internet. Selanjutnya ada EMRO atau Maintenance, Repair, and Overhaul. Sama dengan ERP berbasis web, namun EMRO ini barang dan jasa yang dipesan itu adalah persediaan MRO yang tidak terkait dengan produk tertentu. Selanjutnya ada e-sourcing. E-sourcing ini mengidentifikasi supplier baru untuk kategori tertentu dari persyaratan pembelian menggunakan teknologi internet. Selanjutnya ada e-tendering, yaitu mengirim permintaan informasi dan harga kepada supplier dan menerima tanggapan supplier menggunakan teknologi internet. Selanjutnya ada e-reverse auctioning, yaitu menggunakan teknologi internet untuk membeli barang dan jasa dari sejumlah supplier yang dikenal atau tidak dikenal. Dan selanjutnya ada e-informing, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan informasi pembelian dengan pihak internal dan eksternal menggunakan teknologi internet. Salah satu jenis perangkat lunak yang sangat berguna untuk merampingkan pengadaan adalah rangkaian Procure to Pay yang menyediakan dukungan untuk pengadaan yang tidak langsung. Nah, tidak seperti pengadaan langsung, pengadaan tidak langsung ini melibatkan perolehan, persediaan, dan layanan yang diperlukan untuk menjaga fungsi bisnis sehari-hari. 4 kemampuan utama suite pengadaan untuk membayar untuk pengadaan tidak langsung meliputi: yang pertama ada e-purchasing functionality, yang kedua ada catalog management capabilities, yang ketiga ada e-invoicing, dan yang keempat ada accounts payable invoice automation atau APIA.
Baiklah, di sini kelompok kami mengadakan kuis berupa 4 buah soal. Soal yang pertama, sebutkan proses utama proyek procurement management. Soal nomor 2, apabila sebuah perusahaan menargetkan biaya sebesar 10 juta rupiah, harga maksimum dari barang tersebut sebesar 11.500.000 rupiah, lalu untuk target harganya sebesar 11 juta rupiah, dan bagian pemerintahnya sebesar 70%, maka berapa besar PTA-nya? Soal nomor 3, mengapa jenis kontrak T&M lebih disukai daripada 2 jenis kontrak yang lain? Dan yang terakhir, nomor 4, apa perbedaan dari pengadaan langsung dan tidak langsung? Demikianlah presentasi penjelasan materi Project Procurement Management dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sekalian, kami mohon maaf, dan atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.